Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan menyampaikan hasil ringkasan kami terkait tentang prospektus penawaran umum berkelanjutan suku ijarah berkelanjutan 1 PT Moratelindo tahap 1 tahun 2019. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok, di antaranya Weni Wijayanti, Ranti Pramesti, Rada Ardiansyah, dan Lara Parida. Bagian pertama tentang penawaran umum berkelanjutan suku ijarah. A. Keterangan tentang suku ijarah yang ditawarkan. Penerbit PT Mora Telematika Indonesia. Nama instrumen penawaran umum berkelanjutan suku ijarah 1 Mortalindo tahap 1 tahun 2019. Jumlah sisa imbalan ijarah sebesar 1 triliun rupiah. Jangka waktu dan cicilan imbalan ijarah. Suku ijarah ini terdiri dari seri A, di mana seri A dengan sisa imbalan ijarah sebesar 347 miliar rupiah, dengan cicilan imbalan ijarah sebesar 34 miliar 353 juta rupiah per tahun, berjangka waktu 3 tahun. Untuk seri B dengan sisa imbalan ijarah sebesar 653 miliar rupiah, dengan cicilan imbalan ijarah sebesar 68 miliar 565 juta rupiah per tahun, berjangka 5 tahun. Harga penawaran 100% dari jumlah sisa imbalan ijarah. Satuan perdagangan senilai 5 juta rupiah atau kelipatannya. Satuan pemindah bukuan ketentuan pembayaran senilai 1 rupiah atau kelipatannya. Cicilan imbalan ijarah setiap 3 bulan terhitung sejak tanggal emisi. Hasil pemeringkatan suku senilai IDA SY Single A Syariah dari PT Pemeringkatan Efek Indonesia. Jaminan suku ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pemegang suku ijarah ini, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak pemegang suku ijarah adalah pari passu dan tanpa hak preven dengan hak kreditur perseroan lainnya baik yang ada maupun di kemudian hari, kecuali hak kreditur perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Penyisihan dana atau sinking fund. Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk suku ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum. Pembelian kembali suku ijarah atau buyback. Setelah ulang tahun 1 pertama suku ijarah, sejak tanggal penjabat dapat melakukan pembelian kembali atau buyback suku ijarah dari setiap pemegang suku ijarah dengan memperhatikan ketentuan perjanjian perwali amanatan suku ijarah. Atas suku ijarah yang dibeli kembali oleh perseroan untuk disimpan, perseroan tidak memberikan suara dalam rupsi, tidak dapat diperhitungkan dalam korum kehadiran dalam rupsi, dan tidak memperoleh cicilan imbalan ijarah. Pembelian kembali atau buyback dapat dilakukan apabila perseroan tidak dalam keadaan lalai atas pembayaran cicilan imbalan ijarah. Dalam hal ini, perseroan melakukan pembelian kembali suku ijarah, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pembelian kembali suku ijarah ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Yang kedua, pembelian kembali suku ijarah tidak dapat dilakukan apabila perseroan melakukan kelalaian, sebagaimana dimaksud dalam perjanjian perwali amanatan suku ijarah, kecuali telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang efek bersifat utang. Yang ketiga, pembelian kembali suku ijarah hanya dapat dilakukan oleh perseroan kepada pihak yang terafiliasi. Agen pembayaran PT Kustodian Sentral Indonesia atau KSEI, konsultan hukum Makes & Partner, akuntan publik KAP Mirawati Sensih Indris, untuk wali amanat PT Bank Bukopin Tbk, dan notaris Fathiah Helmi SH. 1. Objek ijarah. Aset yang menjadi dasar atau underlying aset dalam penerbitan suku ijarah atau objek ijarah ini adalah backbone dan akses milik perseroan. Aset yang menjadi dasar suku ijarah tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, dan perseroan menjamin selama periode suku ijarah. Aset yang menjadi daftar suku tidak akan bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Dalam hal ini terjadinya penurunan nilai objek ijarah sehingga nilainya kurang dari jumlah sisa imbalan ijarah.
maka perseroan akan mengganti dengan aset yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal untuk menutupi kekurangan nilai objek ijarah tersebut. 2. Skema suku ijarah. Penjelasan skema suku ijarah antara lain: 1. Investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai suku kepada Moratelindo, dan Moratelindo menerbitkan suku ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek ijarah tertentu atau akad wakalah. Yang kedua, atas penerbitan suku ijarah tersebut, Moratelindo mengalihkan hak manfaat objek ijarah kepada investor, dan investor yang diwakili wali amanat suku menerima hak manfaat ijarah berupa fixed asset yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas, yaitu berupa backbone dan akses. Yang ketiga, investor sebagai muwakil yang diwakili wali amanat sudah memberikan kuasa atau akad wakalah kepada Moratelindo sebagai wakil untuk menyewakan objek ijarah tersebut kepada pengguna akhir. Yang keempat, Moratelindo selaku menerima kuasa atau wakil dari investor bertindak sebagai muwajir pemberi sewa menyewakan objek ijarah tersebut kepada pengguna akhir sebagai mutajir atau penyewa atas objek ijarah yang disewa tersebut. Pengguna akhir akan memberikan pembayaran sewa kepada Moratelindo. Yang kelima, Moratelindo meneruskan pembayaran sewa yang diterima dari pengguna akhir kepada investor berupa cicilan imbalan ijarah secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa imbalan ijarah pada saat jatuh tempo. Setelah suku ijarah jatuh tempo dan setelah pelunasan sisa imbalan ijarah, maka investor oleh wali amanat mengalihkan kembali objek ijarah atau makhlul manfaat kepada Moratelindo. Kemudian bagian B, riwayat singkat PT Mora Telematika Indonesia. Perseroan ini didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 8 Agustus 2000, dibuat di hadapan Daniel Pargana Marpaung SH, notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C25621 HT0101 Tahun 2000, tanggal 21 Desember 2000, diumumkan dalam Berita Negara Nomor 58 tanggal 20 Juli 2007. Tambahan nomor 7264 Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan UU PT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 5 tanggal 11 Februari 2008. Dibuat di hadapan Tahir Kamili SH MH MKN Notaris di Jakarta. Akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan Nomor AHU 2683 AH 0102 Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan sesuai ketentuan UU PT dengan nomor AHU 0039229 AH 0109 tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008. Anggaran dasar perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhirnya adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 63 tanggal 24 Agustus 2010. Dibuat di hadapan Yulia SH, notaris di Jakarta Selatan. Akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan Nomor AHU 45046 AH 0102 tahun 2010 tanggal 22 September 2010 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan sesuai ketentuan UU PT dengan nomor AHU 0068928 AH 0109 tahun 2010 tanggal 22 September 2010 atau Akta nomor 63 per 2010. Akta nomor 63 per 2010 tersebut memuat perubahan mengenai tempat kedudukan perseroan dari Jakarta Timur ke Jakarta Pusat sehingga merubah pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan. C. Efek yang bersifat utang yang belum dilunasi. Hingga prospektus ini diterbitkan, berikut adalah efek yang bersifat utang perseroan yang belum dilunasi. Yang pertama, obligasi 1 Moratelindo seri A tahun 2017 dengan jumlah nominal 540 miliar rupiah, tingkat bunga 9,90%, jangka waktu 3 tahun, jatuh tempo 6 Desember 2020 dengan jumlah terutang 540 miliar rupiah.
Yang kedua, obligasi 1 Mertalindo seri B tahun 2017 dengan jumlah nominal 460 miliar rupiah, tingkat bunga 10,5%, jangka waktu 5 tahun, jatuh tempo 6 Desember 2020 dengan jumlah terutang 460 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rada Adriansa ingin membaca bagian-bagian dari kelompok 2. Ada D, E, dan F. D. Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum berkelanjutan suku ijarah berkelanjutan 1 Moretelindo tahap 1 tahun 2019 ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan untuk 1. Sekitar 85% digunakan untuk kebutuhan investasi terhadap back bond termasuk dengan perangkat dan inspektur pasif dan aktif. 2. Sekitar 15% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja. E. Pemenuhan kriteria penawaran umum berkelanjutan. Perseroan dalam memenuhi kriteria untuk melaksanakan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam POJK nomor 3 2018 sebagai berikut. 1. Penawaran umum berkelanjutan suku ijarah dilaksanakan dalam periode 3 tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan penawaran umum berkelanjutan suku ijarah terakhir disampaikan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat pada ulang tahun ketiga sejak efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan suku ijarah. 2. Telah menjadi emiten dalam kurun waktu paling singkat 1 tahun sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan suku ijarah. 3. Tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 tahun terakhir dalam rangka penawaran umum suku ijarah sebagaimana dinyatakan oleh perseroan berdasarkan surat pernyataan perseroan tanggal 1 April 2019. F. Struktur permodalan perseroan. Komposisi modal dasar dalam ditempatkan dan disetor penuh perseroan per 31 Desember 2018 yang disusun berdasarkan akta pernyataan keputusan para pemegang saham perseroan nomor 41 tanggal 16 Oktober 2019 dibuat di hadapan Yulia SH, notaris di Jakarta Akta, mana telah diterima dan dicatatkan dalam database Sisminbakum berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan nomor AHU AH 1022-440 tanggal 10 Desember 2009 disetujui oleh Mahkamah Menkumham berdasarkan keputusan nomor 5869 AH 0102. G. Ikhtisar data keuangan penting. Angka-angka ikhtisar data keuangan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dan dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan. Konsolidasian perseroan dan perusahaan anaknya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah dibuat berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntansi Publik Indonesia oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris yang ditandatangani oleh Ahmad Syakir dengan izin akuntan publik nomor AP 0153 dengan opini tanpa modifikasian. H. Kegiatan usaha. Kegiatan usaha utama yang saat ini dilakukan perseroan yaitu A. Penyediaan jaringan konektivitas, B. Penyediaan jasa internet, C. Penyediaan pusat data. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, yaitu proyek Palaparing Paket Barat dan Palaparing Paket Timur, yang bertujuan agar seluruh kota media dan kabupaten di wilayah barat pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, yaitu proyek Palaparing Paket Barat dan Palaparing Paket Timur, yang bertujuan agar seluruh kota media dan kabupaten di wilayah barat sampai wilayah timur Indonesia dapat terhubung dengan jaringan internet. I. Risiko usaha. 1. Risiko utama. A. Risiko gangguan jaringan kabel serat optik. 2. Risiko usaha. A.
risiko perizinan, B. risiko perubahan teknologi kabel serat optik, C. risiko investasi infrastruktur telekomunikasi. 3. Risiko umum, A. risiko makroekonomi, B. risiko tingkat suku bunga, C. risiko tuntutan atau gugatan hukum. 4. Risiko bagi investor. Risiko tidak likuidnya suku ijrah yang ditawarkan dalam penawaran umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembeli suku ijrah sebagai investasi jangka panjang. B. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari perseroan untuk melakukan pembayaran cicilan imbalan ijrah serta sisa imbalan ijrah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan perseroan untuk membantuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan suku ijarah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha perseroan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lara Farida akan melanjutkan materi mengenai prospektus penawaran umum berkelanjutan suku ijarah berkelanjutan PT Moratelindo tahap 1 tahun 2019, yaitu mengenai C. Indikasi jadwal. Indikasi jadwal terbagi menjadi 1. Tanggal efektif, yakni 27 Juni 2019, 2. Penawaran umum 1 Juli 2019 sampai 3 Juli 2019, 3. Tanggal penjatahan 5 Juli 2019, 4. Tanggal distribusi suku ijarah secara elektronik, yakni pada tanggal 9 Juli 2019, 5. Tanggal pengembalian uang pemesanan atau refund, yakni tanggal 9 Juli 2019, 6. Tanggal pencatatan suku ijarah pada BEI, yakni pada tanggal 10 Juli 2019. Bagian K. Pengurusan dan pengawasan perseroan. 1. Dewan Komisaris, yakni Komisaris Utama, yakni Indra Nathan Kusnadi, Komisaris Karim Panjaitan, Komisaris Independen Kanaka Puradiredja. 2. Direksi, Direktur Utama Galumbang Menak, Wakil Direktur Utama Jimmy Kadir. Selanjutnya L. Mengenai materinya tanggapan. Setelah membaca dan memahami prospektus penawaran umum berkelanjutan suku ijarah berkelanjutan 1 PT Moratelindo tahap 1 2019, maka kami dapat memberikan tanggapan pada ringkasan ini. Tanggapan ini kami rangkum dengan mengumumkan keberhasilan dalam mencatatkan penawaran umum berkelanjutan suku ijarah berkelanjutan 1 Moratelindo tahap 1 tahun 2019 di Bursa Efek Indonesia, setelah sebelumnya mendapatkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan nomor S/D.04/2019 tertanggal 27 Juni 2019. Berikut tanggapan kami dari keberhasilan PT Moratelindo tersebut antara lain. 1. PT Moratelindo merupakan salah satu perusahaan independen penyedia jaringan telekomunikasi wholesale terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 2000 setahun setelah pembangunan jaringan kabel serat optik sepanjang 7,5 km di Pulau Jawa. Perusahaan membuka kantor internasional di Singapura serta membangun kabel laut Moratelindo International Kabel System 1 Mixed Strip 1 yang menghubungkan Jakarta dengan Singapura. Pada tahun 2010, pemerintah Singapura memberikan lisensi fasilitas Based Operation atau FBO kepada perusahaan anak Moratelindo, yaitu Moratel International, sebagai gateway jaringan untuk layanan riset lain internasional. 2. Pemerintah Republik Indonesia juga mempercayakan perusahaan untuk mendukung pengembalian infrastruktur lokal nasional dengan memberikan izin-izin dan lisensi seperti jaringan tetap tertutup atau JARTUP, Network Access Point (NAP), Internet Service Provider ISP, jaringan tetap lokal JARTEPLOK,
serta perusahaan dipercaya untuk membangun dan mengoperasikan pusat data nasional yaitu Nusantara Internet Exchange. Sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2012, perusahaan sangat aktif dalam mengembangkan jaringan internasional dengan dibangunnya jaringan kabel serat optik bawah laut BDM Batam, Dumai, Malaka, dan B3JS Jakarta, Bangka, Bintan, Batam, Singapura. Sehingga pada tahun 2012, jaringan kabel serat optik yang telah berhasil dibangun adalah sepanjang 7.600 km. Pada sisi domestik, perusahaan memperkuat jaringannya dengan membangun Sumatera Backbone pada tahun 2010 dan infrastruktur Metro E pada tahun 2014, sehingga total jaringan yang dimiliki pada tahun 2014 yang berhasil dicapai adalah sepanjang 9.700 km. Selanjutnya, yang ketiga, dalam rangka melaksanakan salah satu proyek strategis nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2016 memberikan kepercayaan kepada Moratelindo untuk melaksanakan proyek Palapa Ring paket Barat dan paket Timur dengan total nilai universal nilai sebesar 6,4 triliun dengan memberikan badan usaha pelaksana yakni PT Palapa Ring Barat dan PT Palapa Timur Telematika. Proyek Padaring merupakan proyek kerjasama pemerintah badan usaha KPBU dalam sektor telekomunikasi dengan skema pembayaran ketersediaan layanan atau Availability Payment. Skema AP diprakarsai oleh Kementerian Keuangan dengan penjaminan AP dilakukan oleh PT Penjamin Infrastruktur Indonesia Persero dan sumber pembayaran berasal dari dana kontribusi Universal Service Obligation atau USO. Dalam melaksanakan proyek Palapa Ring ini, pendanaan untuk paket Barat berasal dari Bank Mandiri sebesar 876 miliar. Dan untuk paket Timur berasal dari pinjaman sindikasi Bank BNI, Bank ICBC Indonesia, BPD Papua, BPD Sulselbar, BPD Maluku Malut, dan lainnya sebesar 4 triliun. Saat ini, Palapa Ring Paket Barat sudah beroperasi terhitung sejak bulan Maret tahun 2018. Sedangkan proyek Palapa Ring Paket Timur ditargetkan mulai beroperasi pada triwulan kedua tahun 2019. Tidak hanya mencakup sektor telekomunikasi saja, untuk melengkapi tonggak pencapaiannya, perusahaan menciptakan inovasi baru pada tahun 2016 dengan merambah pasar retail FTTX melalui brand Oxygen ID. Selanjutnya yang keempat, pada tahun 2017, perusahaan berhasil menerbitkan obligasi pertamanya dengan judul Penawaran Umum Obligasi 1 Moratelindo tahun 2017 dengan jumlah pokok obligasi sebesar 1 triliun rupiah. Obligasi ini terdiri dari 2 seri, yaitu obligasi seri A yang ditawarkan sebesar 540 miliar dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi dan tanggal jatuh tempo pada 6 Desember 2020, dan obligasi seri B yang ditawarkan sebesar 460 miliar dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi dan akan jatuh tempo pada 6 Desember 2022. Penawaran umum obligasi 1 Moratelindo tahun 2017 ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan telah memperoleh hasil peningkatan IDA single A dari Fevindo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.